Kesehatan dan keperawatan dalam masyarakat bencana. Bencana merupakan fenomena di dunia ini yang tidak bisa diprediksi secara pasti di mana dan kapan akan terjadi. Nah, bencana itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia karena faktor alam, non-alam, dan juga manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, sampai dengan dampak psikologis. Bencana ini terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, non-alam, dan juga sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bencana alam yang baru saja kemarin terjadi pada 21 November 2022, yaitu gempa bumi di Cianjur bermagnitudo sebesar 5,6. Kemudian bencana non-alam adalah bencana yang terjadi karena faktor non-alam seperti gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Salah satu contohnya adalah wabah virus corona atau COVID-19 yang telah menyebar di mana-mana, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan yang terakhir, bencana sosial seperti konflik antar manusia atau kelompok dan teroris. Di Indonesia sendiri, pernah terjadi aksi bom bunuh diri oleh teroris pada 14 Januari 2016 lalu di Sarinah. Tentunya terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari bencana ini, seperti menelan korban jiwa, harta, maupun benda, dan secara tidak langsung akan merubah segi kehidupan dalam hal aspek kesehatan. Biasanya, permasalahan kesehatan itu berawal dari rusaknya fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan kurang memadai, baik itu obat, alat, dan juga tenaga kesehatannya. Selain itu, kondisi lingkungan yang kotor dan kurangnya air bersih juga bisa membuka peluang bagi penyakit untuk berkembang biak. Apalagi dengan ketersediaan bahan pangan yang juga terbatas, akan mempengaruhi rendahnya kualitas kesehatan, di mana yang seharusnya kebutuhan gizi seseorang itu terpenuhi, malah menjadi terhambat karena adanya keterbatasan itu. Dan lebih parahnya lagi, bisa berdampak pada kesehatan psikologis sampai dengan kematian. Oleh karena itu, peran perawat pada masyarakat bencana sebagai garda terdepan sangat diperlukan baik pada pra-bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi keperawatan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kapabilitas dan kewenangannya serta memiliki ketangguhan yang sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Sebagai perawat, pengetahuan dan kemampuan dasar praktek saja belum cukup. Dibutuhkan juga kemampuan siap tanggap menghadapi bencana atau saat keadaan darurat. Hal ini diharapkan menjadi bekal bagi perawat untuk bisa terjun dalam memberikan pertolongan dalam situasi bencana. Pada pra-bencana, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perawat antara lain mengenali instruksi ancaman bahaya, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pada saat fase emergensi, dan juga melatih penanganan pertama pada korban bencana. Kemudian, saat bencana berlangsung, tentunya peran perawat menjadi sangat penting dalam hal kesehatan. Saat keadaan mulai stabil, korban bencana bisa mulai mendapatkan pertolongan pertama sesuai dengan kajian oleh perawat. Lalu, akan ada tim survei dan perawat yang akan mengkaji kerusakan yang ada. Selanjutnya, akan ada penyeleksian pasien untuk penanganan segera agar lebih efektif. Nah, fase ini disebut juga dengan fase akut, yaitu fase yang terjadi pada 48 jam pertama sejak bencana tersebut terjadi. Lalu, yang kedua adalah fase subakut, di mana peran perawat dalam tempat pengungsian bencana. Ini dimulai dari pemfasilitasan jadwal kunjungan untuk mengkonsultasi kesehatan secara berkala. Fase ini terjadi 1 minggu semenjak bencana terjadi. Adanya penyusunan prioritas untuk perawatan harian dan mengevaluasi kebutuhan harian. Apabila ada pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit, maka perlu ada perencanaan serta bantuan fasilitasi. Perawat juga harus menangani apabila ada pasien dengan penyakit yang dapat menular ataupun kondisi kejiwaan yang labil. Perawat juga harus dapat mengidentifikasi munculnya reaksi psikologis dan psikomatik. Selain itu, perawat juga harus memeriksa kesehatan dan juga kebutuhan korban masyarakatnya yang tidak mengungsi. Namun, pada kenyataannya, perawat hanya melakukan kebutuhan yang mendasar pada korban dan membantu transportasi sambil mengawasi kondisi pasien, lalu mengungsikan ke tempat yang lebih aman. Hal ini menunjukkan minimnya peran perawat saat adanya bencana.
Di sini, peran perawat pada kejadian pasca bencana yang perlu menjadi perhatian yaitu psikologis, fisik, dan mentalnya, di mana rata-rata korban mengalami stres pasca bencana atau PTSD. Perawat didorong dalam upaya penuntasan psikologis korban melalui konsultasi dan edukasi dalam pemulihan kondisi fisik serta mentalnya. Sedangkan faktor pemulihan lainnya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah proses pengembalian dari kondisi daerah yang tidak beraturan menjadi daerah yang lebih baik. Sedangkan untuk rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali sarana dan prasarana dan sanitasi serta peningkatan fungsi pelayanan kesehatan. Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan jika peran perawat masih dirasa kurang optimal dalam penanggulangan situasi genting bencana, khususnya pada kesehatan psikologis korban. Padahal di sini, perawat sendiri dituntut untuk menjadi garda terdepan dan berkontribusi penuh dalam penanggulangan bencana korban tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai seorang perawat yang bertanggung jawab besar, seharusnya memiliki kualitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang tinggi, sehingga pasien-pasien dalam naungannya dapat tertangani dengan maksimal. Selain itu, perlu juga adanya pemerintah yang tegas dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait garda terdepan, karena hal ini menyangkut hal yang sangat serius, yaitu hidup dan mati seseorang.